pengawasan NIM SB18023. Di sini saya akan melakukan praktikum pemasangan AKDR IUD. Baik, di sini nanti prosedur yang akan dilaksanakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan jika nanti kita berhadapan langsung dengan pasien. Yang pertama, kita menyambut pasien dengan ramah. Lalu yang kedua, kita menjelaskan maksud dan tujuan dari pemasangan IUD sendiri. Lalu yang berikutnya, kita melakukan informed consent sebagai bukti persetujuan dari pihak pasien untuk dilakukan pemasangan. Nah, setelah dilakukan informed consent dan kita mendapatkan tanda tangan dari pasien, setelah itu kita mempersilahkan pasien untuk mengosongkan kandung kemih atau dipersilakan pipis terlebih dahulu agar nanti saat pemasangan tidak terjadi hambatan seperti itu. Lalu setelah pasien mengosongkan kandung kemih, kita mempersilakan pasien untuk naik ke bed ginekologi. Lalu kita mengatur posisi pasien dalam posisi litotomi, dan setelah itu kita mengecek terlebih dahulu kandung kemih benar-benar sudah kosong dan tidak terjadi pembesaran uterus. Baik, setelah kita memastikan bahwa kandung kemih pasien benar-benar kosong dan tidak ada pembesaran uterus, selanjutnya kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu memakai APD yang lengkap, dan setelah itu kita mencuci tangan dengan sabun. Baik, setelah mencuci tangan, kita menyiapkan untuk lampu sorot, diarahkan untuk menyoroti bagian genitalia dari pasien. Setelah dipastikan posisinya sudah pas, selanjutnya kita memakai sarung tangan steril. Kita menggunakan korentang untuk mengambil sarung tangan sterilnya. Yang pertama, korentangnya mengambil bagian luar dari sarung tangan. Baik, untuk sarung tangan sterilnya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan ke prosedur pemasangannya. Lalu yang pertama, kita memastikan bahwa alatnya sudah tersedia. Kita mengamati genitalia luar. Terlebih dahulu kita melakukan vulva hygiene. Ya, ini untuk vagina bagian luar. Kita melakukan vulva hygiene satu arah. Lalu selanjutnya kita melakukan pemasangan cocor bebek. Di sini karena untuk alat peraganya kurang besar, jadi kita mengandaikan bahwa cocor bebeknya sudah terpasang. Dan nanti cara pemasangannya, jika kita menghadapi pasien yang sebenarnya, kita memasukkan dengan cara diposisikan ke samping. Lalu saat sudah masuk ke vagina, kita mengaturnya untuk posisi lurus seperti ini. Lalu kita membuka agak lebar sedikit untuk spekulumnya, lalu kita mulai mengunci ke arah kanan seperti itu. Jadi di sini untuk spekulumnya kita anggap sudah terpasang. Lalu selanjutnya kita menjepit
cervix dengan tenakulum. Kita memasukkan dengan perlahan tanpa menyentuh dinding vagina dan melakukan komunikasi dengan pasien agar pasien tidak terlalu merasa kesakitan. Menjepit serviks dengan tenakulum. Lalu kita amati untuk mulut serviksnya, mulut rahim, apakah ada perdarahan atau apa. Tapi jika sudah dalam kondisi yang baik, maka kita akan langsung melakukan untuk pengukuran kedalaman rahim. Selanjutnya kita mengukur kedalaman rahim menggunakan sonde. Masukkan perlahan sondenya dan jangan sampai menyentuh dinding vagina. Ajaklah ibu untuk berkomunikasi agar ibu tidak terlalu merasa kesakitan apabila memang merasa takut sebelumnya. Nah, jika sudah mengukur dan mengetahui kedalaman rahim, sondenya bisa kita cabut keluar dengan perlahan. Baik, setelah mencabut sonde dari rahim ibu, kita melihat untuk kedalaman rahim kita sesuaikan dengan tabungnya. Jika sudah sesuai, maka kita selanjutnya melakukan pemasangan IUD-nya. Nah, di sini kita masukkan IUD yang berada di dalam tabung set IUD-nya secara perlahan. Kita masukkan. Lalu kita mendorong dan menarik tabungnya. Lalu kita menarik tabungnya keluar sampai seukuran benang yang akan kita potong. Lalu kita memotong untuk benangnya. Dan selanjutnya tabungnya kita tarik keluar dengan perlahan. Setelah IUD sudah terpasang di dalam rahim, kita melepaskan tenakulumnya secara hati-hati, dan saat menarik keluar jangan sampai kita menyentuh dinding vagina ibu. Saat menarik keluar, pastikan kita melakukan komunikasi dengan pasien agar pasien tidak merasa ketakutan. Lalu setelah itu, jika keluar sedikit darah, kita menggunakan kapas steril untuk membersihkan darah pada serviks ibu. Baik, setelah kita melakukan pencegahan infeksi dengan KASA tadi, selanjutnya kita mengeluarkan untuk spekulumnya. Kita buka untuk kuncinya secara perlahan sampai benar-benar sudah itu. Lalu kita memposisikan spekulum dengan arah samping sebelum ditarik keluar.
Lalu kita tarik keluar dengan posisi menyamping dan pastikan bahwa ibu juga tidak merasa kesakitan. Tarik keluar dengan perlahan. Lalu untuk semua alat yang sudah kita gunakan, kita rendam di dalam larutan klorin. Baik, setelah itu alat-alat tadi yang sudah kita gunakan direndam di dalam larutan klorin 0,5% dan juga sarung tangannya kita rendam bersamaan. Baik, untuk sarung tangannya kita lepaskan secara terbalik. Setelah itu, setelah kita merendam, kita kembali kepada pasien dan menyampaikan pada pasien bahwa kita sudah selesai melakukan pemasangan IUD. Lalu setelah itu kita memberikan konseling pasca pemasangan IUD mengenai gejala yang akan ibu alami setelah pemasangan seperti itu. Ya. Baik, sekian video praktikum pemasangan IUD dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam prosedurnya. Terima kasih.